kita harus bisa membedakan apakah kita itu sedang bermasalah atau bukan. Apakah kita itu sedang, jadi kebosanan itu sesuatu hal yang wajar. Naik turun sesuatu hal yang wajar dalam kehidupan. Tetapi apakah ini sebuah masalah atau bukan? Caranya gimana? Untuk mengetahui orang itu sebenarnya bosan atau tidak, depresi atau tidak. Lakukan sebuah aktivitas yang berbeda. Kurang lebih semuanya mengatakan rata-rata nih mengatakan pengulangan ya, tapi monggo. Pengulangan-pengulangan itu ternyata bisa bernada tinggi itu dalam pengertian membangkitkan semangat tapi juga pesimis ya. Tadi seperti ada pendengar kita di Bali gitu, Pak. Aduh, ini kayak tahun kemarin ini kita susah bangkit ini jadinya. Silakan ya. Pak Arfan tanggapannya. Terima kasih banyak Mbak Ola. Nah, ini senang sekali saya banyak dapat respon ya dari begitu banyak teman ini, dan sekali lagi jawaban apapun itu benar gitu ya. Jawaban itu hanya sebuah indikator mengenai apa yang sedang terjadi pada diri Anda hari ini gitu. Kalau Anda merasa diri Anda melakukan pengulangan-pengulangan, itu tanda bahwa tidak ada yang menarik yang sedang Anda lakukan hari ini. Anda sedang stuck gitu, sedang muter-muter. Anda sedang main sepeda statis gitu ya. Jadi sama sekali tidak ada yang menarik yang Anda lakukan dalam hidup, sehingga akhirnya Anda melihat background-nya gitu, ya kan? Kalau kita ngobrol sama orang yang nggak menarik gitu, padahal kita harus ngobrol terus nih Mbak Ola. Ngobrol sama orangnya nggak menarik, kita harus ngobrol terus, tapi karena yang namanya hidup ini kan harus dijalani terus. Kita caranya gimana? Memperhatikan background-nya, karena background-nya ya mungkin lebih menarik dari orangnya kan, seperti itu. Jadi orang yang mengatakan hidup adalah pengulangan adalah orang yang sedang memperhatikan background. Kenapa dia memperhatikan background? Karena dia tidak melakukan sesuatu yang menarik. Kenapa dia tidak melakukan sesuatu yang menarik? Karena dia tidak berjalan di fitrahnya. Karena dia tidak berjalan di tujuan kenapa dia diciptakan gitu. Iya. Jadi memang panjang ceritanya gitu. Kita harus tahu dulu untuk apa saya diciptakan. Seperti tadi saya ambil analogi masker itu. Ya, bayangkan masker itu sebuah benda hidup. Kemudian kita tanya, kenapa sih kamu ada di sini? Dia juga nggak tahu gitu masalahnya. Yang tahu itu yang bikin gitu. Nah, tanyanya sama yang bikin gitu. Nah, tetapi sayangnya kita kan tidak bisa bertanya langsung kepada Tuhan kan untuk mengetahui untuk apa sih saya dikirim ke dunia ini gitu. Nah, caranya gimana? Lihat tanda-tandanya yang ada pada diri kita. Apa kesukaan kita? Apa bakat kita? Apa passion kita gitu. Sebagaimana halnya masker tadi itu melihat gitu. Kenapa kok saya dibikin ini lembut gitu ya? Kenapa saya dibikin kok ada pengikatnya? Kenapa saya dibikin kok ada seperti ada besinya gitu? Itu semuanya ada tujuan-tujuannya. Nah, mari kita berpikir itu. Dan itu pasti akan ketemu kalau kita mau melakukan pengenalan terhadap diri kita gitu. Kita nanti pasti akan ketemu, oh ini ternyata gitu. Nah, kalau udah ketemu, kita udah tahu, si maskernya sudah tahu, oh maunya yang bikin tuh saya tuh begini gitu. Nah, sama maunya yang bikin saya itu gimana gitu. Nah, ketika kita sudah tahu maunya yang bikin, dalam hal ini maunya Tuhan, tugas kita cuma satu, lakukan itu setiap hari, setiap saat. Dan ketika kita melakukan itu, kita akan flowing, Mbak Ola. Kita akan merasa larut dalam apapun yang sedang kita lakukan, sehingga background menjadi nggak penting. Background itu cuma background gitu. Background menjadi tidak penting gitu, karena kita sedang larut, sedang asik dalam apapun yang sedang kita lakukan. Dan ujungnya nanti kita akan menyadari, Mbak Ola, ujungnya bahwa banyak orang yang justru menikmati pengulangan gitu, karena dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan gitu. Kalau kita makan enak, pingin nggak kita itu menjadi sebuah pengulangan itu, makan enak? Nanti kesini lagi gitu kan ya. Kita kesini lagi yuk, ini makanannya enak nih gitu kan. Iya kan? Kita melakukan sesuatu yang membuat kita bahagia, kita ingin mengulangi lagi gitu. Jadi pengulangan itu pada akhirnya menjadi sesuatu yang bahagia gitu, menjadi sesuatu yang membuat kita betul-betul hidup gitu. Jadi live life to the fullest. Ya. Itu kenapa? Karena kita betul-betul menikmati apa yang sedang kita ulang-ulang ini gitu, Mbak Ola. Talkshow ini juga, Talkshow Smart Happiness ini kan sudah berlangsung selama 12 tahun loh, Mbak Ola. Jadi kita tuh setiap tanggal 6 Februari itu kita berulang tahun sesungguhnya.
ulang tahun Talkshow ini 6 Februari kemarin itu. Jadi sudah 12 tahun pertanyaannya. Saya kok tidak merasa ini berulang-ulang ya gitu. Padahal ini sudah 12 tahun kita melakukan ini setiap hari Jumat, tidak pernah absen. Sudah 12 tahun. Tapi karena kita menikmati apa yang sedang kita bicarakan, kita menikmati tanggapan-tanggapan dari pendengar dan sebagainya, kita tidak merasa bahwa ini sebuah pengulangan gitu. Ini sesuatu yang selalu baru, selalu tak terduga gitu, selalu memberikan inspirasi gitu, Baul. Baik, oke. Pak Arfan, menutup perbincangan kita ya, saya melihat di menit-menit ini, menit-menit kritis kalau saya kasih pertanyaan yang ini nanti jawabannya akan panjang. Hidup itu tadi seperti yang Pak Arfan sudah jelaskan adalah pengulangan ya, tetapi kemudian disinilah perbedaannya kita memberikan makna. Dengan memberikan makna yang berbeda kita akan mendapat sesuatu yang berbeda pula begitu, terutama ketika kita bisa sangat paham apa tujuan kita diciptakan. Tetapi pertanyaannya adalah hidup kan turun naik nih Pak Arfan. Hari ini saya begitu optimis, begitu semangat, tapi mungkin kanan kiri banyak yang melemahkan. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kemudian ya ketika sedang turun di bawah naik lagi, ingat lagi, bounce lagi begitu Pak Arfan? Ya kita harus bisa membedakan, ini satu kata kunci saja ya. Kita harus bisa membedakan apakah kita itu sedang bermasalah atau bukan. Apakah kita itu sedang, jadi kebosanan itu sesuatu hal yang wajar. Naik turun sesuatu hal yang wajar dalam kehidupan. Tetapi apakah ini sebuah masalah atau bukan? Caranya gimana? Untuk mengetahui orang itu sebenarnya bosan atau tidak, depresi atau tidak. Lakukan sebuah aktivitas yang berbeda. Kalau kita melakukan aktivitas yang berbeda itu penuh semangat, itu tanda bahwa ini hanya kebosanan biasa gitu. Ini hanya ups and down biasa. Tapi kalau ternyata kita melakukan sesuatu yang baru juga tidak bersemangat, bahkan kita tidak tertarik, bahkan kita menolak diajak apapun, itu tanda bahwa kita sedang dalam masalah. Siap. Oke. Jadi lihatlah itu gitu ya. Lakukan sesuatu, Anda tertarik apa enggak dengan sesuatu yang baru? Enggak tertarik, Anda sedang ada dalam masalah gitu. Siap. Itu Mbak. Baik, Pak Arfan, topik-topik lainnya kita akan angkat di pekan mendatang begitu ya.